Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Sekarang saya akan membahas tentang adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua di sini saya akan menjelaskan 10 adab kepada kedua orang tua. Orang tua adalah panutan kita. Merekalah yang membesarkan kita sejak bayi hingga bisa hidup mandiri. Dalam seluruh hidup kita tidak akan lepas dari peran dan keberadaan orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar. Tanpa mereka tidak ada yang menjaga dan mendidik kita dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena itulah kita mempunyai kewajiban untuk menghormati dan meninggikan posisi orang tua dalam hidup kita. Kemudian, bagaimana sih cara menghormati orang tua? Tentunya kita bisa menghormati orang tua dengan bersikap penuh etika kepada mereka. Sikap kita terhadap orang tua tentunya berbeda dengan sikap kita terhadap teman sebaya atau saudara. Adab yang kita terapkan kepada orang tua bertujuan untuk menghormati orang tua kita. Sebagai seorang anak, ada beberapa hal yang bisa diterapkan sebagai adab terhadap orang tua. Berikut ini ada 10 adab cara menghargai orang tua atau menghormati orang tua. Yang pertama yaitu sopan santun dalam berbicara. Gimana sih cara bersopan santun dalam berbicara kepada kedua orang tua? Yang pertama yaitu memperhatikan pemakaian kata-kata ketika berbicara dengan orang tua adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berbicaralah dengan penuh sopan santun dan dengan ucapan yang mulia. Jangan pernah mengatakan ah dan jangan menghardik pada orang tua. Jika perlu, sesekali gunakan kata mutiara untuk orang tua agar mereka senang dan merasa dihargai. Yang kedua, yaitu taat kepada kedua orang tua. Usahakan selalu menuruti perkataan orang tua, kecuali jika hati itu mengarah kepada maksiat. Cara membahagiakan orang tua adalah dengan berusaha menuruti perkataan mereka, sebab jarang ada nasihat orang tua yang menyimpang selain menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Jadi perkataan yang tidak sesuai dengan syariat agama dari orang tua, kita harus menghindari hal itu. Yang ketiga yaitu bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua. Jangan bersikap sinis atau kasar terhadap orang tua. Walaupun mereka melakukan kesalahan, perlakuan mereka dengan penuh kelembutan sebagai cara untuk menghargai mereka, agar kita tidak menampakkan ciri anak durhaka terhadap orang tuanya. Yang keempat yaitu menjaga nama baik dan harta orang tua. Sebagai anak, adab yang baik terhadap orang tua adalah dengan berkelakuan baik untuk menjaga nama baik orang tua dan membuktikan bahwa mereka tidak mendidik dengan sia-sia. Kita juga harus menjaga harta milik orang tua dengan baik dan selalu meminta izin apabila hendak keluar mempergunakan harta milik orang tua. Yang kelima yaitu kurangi beban orang tua. Bantulah orang tua kapanpun kita bisa tanpa harus diminta terlebih dahulu. Misalnya dengan membantu pekerjaan rumah, belajar dengan giat, dan melayani orang tua. Itu adalah sebagian dari kewajiban anak di rumah dan tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu meminta izin, nasihat, dan bimbingan. Jika perlu, kita selalu bisa meminta nasihat dan saran kepada orang tua, serta usahakan selalu berunding dan bermusyawarah mengenai hal apapun yang membutuhkan pertimbangan orang tua. Bimbingan orang tua berguna untuk mencegah kita mengambil keputusan yang salah. Misalnya, dalam cara memilih pendamping hidup yang baik dan tepat untuk kita membutuhkan bimbingan orang tua. Yang ketujuh yaitu memuliakan orang tua. Memuliakan kedua orang tua
ketika masih hidup dengan menjunjung tinggi peran mereka dalam hidup kita sangat penting. Juga cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara selalu mendoakan mereka. Yang dimaksud memuliakan adalah mendahulukan kepentingan mereka ketika mereka meminta, dan utamakan ibu daripada ayah lebih dulu. Yang kedelapan yaitu hindari membangkang dan menyalahkan. Walaupun tidak sependapat, jangan sampai terkesan kita membantah dan menyalahkan orang tua. Gunakan kata-kata yang baik untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya kepada mereka, agar bisa dipahami dengan baik. Jelaskan dengan kata-kata yang santun dalam berbicara. Selalu ingat peran ayah dalam keluarga dan peran ibu dalam keluarga. Yang kesembilan yaitu dahulukan orang tua. Selalu mendahulukan orang tua daripada diri sendiri. Misalnya ketika mereka memanggil, segerakan mendatangi mereka dan jangan ditunda-tunda. Tinggalkan apa yang sedang kita kerjakan. Kita bisa untuk memenuhi panggilan orang tua. Mereka sudah berusaha memenuhi cara untuk menjadi orang tua yang baik, karena itu kita juga harus membalasnya dengan setimpal. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu jangan mencela dan berbohong. Hindari berbohong kepada kedua orang tua dan usahakan selalu berkata jujur kepada mereka. Orang tua berusaha mencari cara mendidik anak yang baik. Satu di antaranya selalu mengajarkan anak agar tidak berbohong. Maka kita pun harus mengusahakan untuk selalu berkata jujur, juga tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang mereka. Semoga bermanfaat dalam video ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.